Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas perkembangan sosiologi hukum. Perkembangan sosiologi hukum tidak dapat dijelaskan dengan sederhana karena dalam kasus spesialisasi sosiologis ini, tidak ada sejarah yang bersumber langsung dari fondasi awal disiplin sosiologi. Meskipun para ilmuwan sosiologi klasik membahas hukum secara terperinci berdasarkan perspektif teoretis masing-masing, karya-karya mereka tidak memulai pembahasan sosiologi hukum, seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan meskipun ada ilmuwan, terutama di Eropa, yang berusaha mengembangkan pendekatan sosiologis terhadap hukum pada awal abad ke-20, gerakan sosiologis dalam hukum yang muncul setelah Perang Dunia II, khususnya di Amerika Serikat, merupakan produk dari profesi hukum melalui beberapa anggotanya yang kurang praktis dalam keilmuan hukum. Para ilmuwan ini berusaha menemukan tradisi ilmu hukum sosiologis dan perspektif lain dari keilmuan hukum yang diinformasikan oleh ilmu sosial untuk mengartikulasikan minat pada efek hukum terhadap masyarakat dan, sebaliknya, pengaruh peristiwa sosial pada aspek substantif dan prosedural hukum. Kontribusi dari bentuk pemikiran hukum ini adalah perhatian ilmiah pada konteks sosial hukum di luar batas teknis pelatihan hukum, tetapi landasan sistematis dalam sosiologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya belum menonjol. Baru setelah munculnya generasi sosiolog berikutnya yang kembali ke studi sosiologi hukum, seperti yang telah dikembangkan oleh para klasik, ilmu hukum sosiologis dan jalur terkait keilmuan hukum membuka jalan bagi perkembangan spesialisasi yang dikhususkan untuk studi hukum dalam disiplin sosiologi. Khususnya sepanjang tahun 1960-an, sosiolog kembali mengambil dan secara serius mengembangkan studi hukum dari sudut pandang disiplin sosiologi yang unik. Sosiologi hukum modern tidak hanya memajukan penerapan pengetahuan sosiologis untuk mengungkap pola dan mekanisme hukum dalam berbagai latar sosial, tetapi juga memberikan kontribusi yang membuat ilmu-ilmu sosial lainnya mengembangkan pendekatannya masing-masing terhadap studi hukum dan membawa berbagai perspektif ilmu sosial di bawah panji-panji hukum dan tradisi masyarakat yang semakin populer di banyak belahan dunia. Keberhasilan relatif gerakan hukum dan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun pencapaian ilmiah dan kelembagaannya, memiliki beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Yang paling terlihat adalah kurangnya distingsi yang kadang-kadang diberikan pada studi sosiologi hukum. Sebagaimana ilmuwan sosial lainnya mulai mempertaruhkan klaimnya masing-masing dalam studi hukum. Perkembangan ini tidak hanya membuat sosiologi hukum menjadi salah satu di antara perspektif ilmu-ilmu sosial hukum yang dianggap setara, tetapi juga membawa sosiologi hukum pada arena-arena yang tidak secara organisatoris maupun intelektual berada dalam disiplin sosiologi. Selain itu, keberhasilan gerakan hukum dan masyarakat serta penggabungannya dengan sosiologi hukum juga menyebabkan marginalisasi dan pengucilan bidang khusus ini dari disiplinnya sendiri, yang menunjukkan fragmentasi disiplin yang berkaitan dengan spesialisasi lainnya juga. Situasi ini membuat sosiologi hukum, meskipun ada beberapa pengecualian, kehilangan tempatnya dalam studi sosiolegal maupun dalam sosiologi itu sendiri. Membangun kembali posisi sosiologi hukum. Dalam memunculkan sifat-sifat khusus sosiologi hukum untuk merebut kembali kedudukan disipliner dan interdisiplinernya, video ini tidak membela posisi sosiologi hukum sebagai sosok superior daripada ilmu-ilmu sosial lain dalam studi sosiolegal atau sebagai bidang khusus yang lebih unggul dalam disiplin sosiologi. Klaim yang ingin dipertahankan dalam video ini, sebaliknya adalah ada kontribusi unik pada studi hukum yang bersifat sosiologis. Dan untuk alasan ini, spesialisasi itu layak mendapat tempat di antara spesialisasi lain dalam sosiologi, dan juga di antara perspektif disiplin lain dalam studi sosiolegal. Untuk membingkai sosiologi hukum sebagai kekhususan disiplin sosiologi, dan sekaligus mengamankan tempatnya dalam arena hukum dan masyarakat secara interdisiplin, sosiologi hukum harus dinilai, pertama dan terutama oleh standar fondasinya dalam sosiologi. Sosiologi hukum selalu dan tentu merupakan disiplin sosiologi. Dari wawasan dasar inilah video ini dibuat untuk mengeksplorasi fokus disiplin sosiologi hukum melalui diskusi tentang orientasi teoretis dan aplikasi substantifnya. Pluralisme teoretis dan tematisasi substantif diambil sebagai pedoman untuk memunculkan keunikan sosiologi hukum sebagai salah satu kekhususan di antara beberapa disiplin lain
yang harus selalu berkaitan dengan sosiologi hukum, serta dalam kaitannya dengan pendekatan ilmu sosial lainnya untuk mempelajari hukum. Tujuan-tujuan ini jauh dari sepele karena setidaknya terdapat dua alasan. Pertama, dalam sosiologi hukum dalam banyak hal masih merupakan bidang khusus yang belum berkembang, bukan dalam hal kualitas kontribusinya, tetapi dalam hal penerimaan dan statusnya. Relatif kurangnya perhatian terhadap hukum dalam sosiologi dapat dilihat, misalnya dari Pelembagaan Sosiologi Hukum, yang belum lama berlangsung di American Sociological Association, di mana bagian khusus sosiologi hukum didirikan pada tahun 1993. Tentu saja, secara internasional terdapat kasus yang bervariasi. Misalnya, bagian sosiologi hukum Polandia didirikan pada tahun 1962, tahun yang sama ketika Komite Penelitian Sosiologi Hukum pada Asosiasi Sosiologi Internasional didirikan. Namun, jelas bahwa sosiolog hukum masih harus secara aktif menciptakan keadaan yang meyakinkan rekan sejawatnya bahwa spesialisasi sosiologi hukum juga bagian dari disiplin sosiologi pada umumnya. Kedua, mundurnya sosiologi hukum dari disiplin sosiologi menuju arena hukum dan masyarakat telah merusak pemahaman yang tepat tentang apa yang dapat dicapai sosiologi dalam menganalisis hukum, serta hubungan antara keilmuan, sosio-legal, dan perspektif sosiologis hukum. Kesalahpahaman tentang tempat dan peran sosiologi hukum juga secara tragis memengaruhi persepsi sosiolog di bidang penelitian lain. Alasan untuk perkembangan ini banyak, termasuk ketidakmampuan atau keengganan relatif dari beberapa sosiolog hukum untuk melawan tarikan hukum dan gerakan masyarakat yang dibawa bukan oleh pertimbangan intelektual, tetapi oleh daya tarik relatif dari pekerjaan di sekolah-sekolah hukum. Mengingat realitas ini adalah bahwa sosiologi hukum harus sekali dan untuk selamanya merebut kembali posisinya sebagai pendekatan yang bermanfaat secara unik dibandingkan dengan perspektif disiplin lainnya tentang hukum. Analisis pencapaian sosiologi hukum yang paling penting dalam hal teoretis dan empiris, sebagaimana dibahas dalam video ini, dapat melayani tujuan tersebut. Terima kasih telah menyimak. Semoga narasi ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam tentang sosiologi hukum.